Siapa yang tak kenal dengan kota Kudus? Kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak dan juga Kabupaten Jepara ini memiliki kultur pendidikan yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Tidak hanya pesona wisata yang memikat, Kabupaten Kudus juga memiliki corak khas serta kultur pendidikan yang kuat. Masih di Kota Kretek, Kabupaten Kudus. Pagi menjelang siang ini, saya akan mengunjungi salah satu pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM di Kabupaten Kudus, yakni PKBM Sejati. Nantinya saya akan bertemu dengan Ibu Anarita dan saya akan bertanya-tanya terkait meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan melalui PKBM. Ikuti terus perjalanan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat datang di PKBM Sejati, Mas. Terima kasih. Monggo persilakan duduk. Partisipasi masyarakat dalam pendidikan nonformal seperti halnya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM merupakan suatu bentuk peranan masyarakat yang bersifat holistik pada penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagai bagian dari sistem pendidikan. PKBM saat ini menjadi salah satu lembaga pendidikan yang mulai dilirik oleh kalangan masyarakat tertentu untuk dapat mengenyam pendidikan yang cukup. Salah satu pusat kegiatan belajar masyarakat atau PKBM yang cukup diminati masyarakat di Kabupaten Kudus yakni PKBM Sejati. PKBM Sejati terletak di Desa Pasuruan Kidul, Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Dengan fasilitas pendidikan yang memadai, yang cukup untuk mendukung pembelajaran bagi masyarakat yang mengenyam pendidikan di sana, PKBM Sejati Kudus menjadi salah satu pusat kegiatan belajar masyarakat yang unggul dan patut diperhitungkan saat ini. Dengan mengacu pada kurikulum satuan pendidikan yang dimiliki, PKBM Sejati Kudus dapat menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Hal itu juga sesuai dengan karakteristik PKBM dan juga berpegang pada prinsip-prinsip pendidikan nonformal. PKBM Sejati Kudus memiliki visi menjadi PKBM yang unggul dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas, kreatif, dan berkualitas di Kabupaten Kudus. Selain itu, PKBM Sejati Kudus memiliki misi menjadikan lembaga pendidikan di luar sekolah yang berbasis pada masyarakat luas dan berorientasi pada kecakapan hidup. Selain itu, PKBM Sejati juga mengusung misi menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan dan membekali masyarakat keterampilan agar menjadi bekal di keluarga maupun masyarakat luar. Fasilitas menjadi salah satu pendukung dalam keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran. Hal itu nampaknya juga diperhatikan serius oleh Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM Sejati Kudus. PKBM Sejati Kudus saat ini memiliki fasilitas yang cukup memadai untuk mendukung keberhasilan pembelajaran serta mewujudkan visi misi dari PKBM Sejati sendiri. Laboratorium komputer misalnya, dengan fasilitas ini, para siswa dapat belajar dan mengasah kemampuan dengan mengoperasikan komputer yang difasilitasi oleh PKBM Sejati Kudus. Dengan kemajuan zaman saat ini, kebutuhan pendidikan tambahan di bidang teknologi terakomodir dengan keberadaan lab komputer ini. Selain itu, keberadaan fasilitas lain seperti halnya perpustakaan tidak luput dari fokus PKBM Sejati Kudus. PKBM Sejati Kudus sadar bahwa literasi merupakan salah satu tiang penting dalam pendidikan kepada masyarakat. Dengan beragam buku bacaan serta buku referensi, tersedia rapi dan lengkap untuk menunjang para siswa menambah wawasan melalui jendela dunia yakni buku. Selain itu, keberadaan pengajar atau tutor bagi para siswa menjadi hal yang selalu diperhatikan serius oleh PKBM Sejati Kudus. Saat ini, PKBM Sejati Kudus memiliki sejumlah pengajar yang memiliki kapabilitas yang mumpuni dan berwawasan luas. Keberadaan para pengajar yang berkualitas inilah menjadikan PKBM Sejati Kudus menjadi salah satu PKBM yang berdaya saing, serta telah terbukti mencetak masyarakat yang unggul, cerdas, kreatif, dan berguna pada masyarakat sekitar.
Mari kita berkunjung ke lab komputer PKBM Sejati. Lab komputer ini, Bu ya? Ya, ini lab komputer, tapi ya juga bisa digunakan untuk rapat, kegiatan karena memang punya ini. Waktu contoh ini kita masuk lab komputer PKBM Sejati. Ya, nah ini baru digunakan kemarin, biasanya juga lab komputer, juga kadang digunakan untuk ruang rapat. Dan kebetulan kemarin ini belum ditata lagi ya, maaf. Ini serbaguna jadi Bu ya? Ini ada kemarin ada in-house training bagi tutor PKBM. Jadi di sini pelatihannya kami juga sudah punya peralatan, mungkin laptop ada 30-an mungkin, ada proyektor 3, mungkin itu ada LCD, ditambah PC. Nah ini biasanya bukan seperti ini. Jadi kalau pas AKM kemarin, assessment itu kami juga dinindui dari SD juga. Kita menjelaskan sendiri. Kalau biasanya kita nginduk di sekolah orang, di SMK, kami di tahun kemarin 2021 pas AKM kita sendiri. Jadi paket ABC di sini. Sudah sendiri Bu ya? Nggih, alhamdulillah sudah seperti itu. Nah, ini kemarin baru Mas. Digunakan untuk in-house workshop training. nggih. Untuk mendukung suasana belajar yang nyaman dan kondusif saat pembelajaran, diperlukan ruangan yang memadai untuk para siswa dapat belajar. PKBM Sejati Kudus sendiri mengambil langkah dengan bekerja sama dengan salah satu sekolah yang lokasinya dekat dengan PKBM Sejati Kudus. Dengan menggandeng SDN 1 Pasuruan Kidul, PKBM Sejati Kudus dapat melaksanakan pembelajaran yang kondusif serta memadai bagi para siswa. Hal ini tentu menjadi langkah yang baik dan strategis bagi PKBM Sejati Kudus. Dengan menggunakan fasilitas ruangan yang dimiliki SDN Pasuruan Kidul ini, proses pembelajaran di PKBM Sejati Kudus dapat menampung siswa yang cukup banyak dan pembelajaran berjalan dengan lancar. Tidak hanya itu, prinsip pengembangan kurikulum satuan pendidikan yang dipegang oleh PKBM Sejati Kudus yakni berprinsip pada nilai-nilai moral universal. Artinya, hal ini dapat didukung oleh banyak latar belakang individu. Pelaksanaan kurikulum juga dilakukan dengan mengikut sertakan dan melibatkan publik seluas-luasnya. Termasuk dalam hal ini menggandeng SDN 1 Pasuruan Kidul untuk menggunakan ruang kelasnya menjadi kerjasama strategis PKBM Sejati Kudus. Nah, pemirsa Lingkar TV, saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Anarita selaku Ketua PKBM Sejati Kudus. Nantinya saya akan ngobrol-ngobrol dengan Ibu Anarita terkait tema kita pada pagi hari ini, yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan melalui PKBM. Selamat pagi Ibu Anarita. Selamat pagi Mas. Kabar sehat Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini ngobrol-ngobrol sedikit Bu ini Bu terkait PKBM Sejati Kudus, dan juga akan bertanya-tanya terkait peningkatan angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan melalui PKBM Bu. Bu, langsung saja ini ke pertanyaan pertama Bu. Mungkin dari kacamata panjenengan ini, PKBM itu sendiri seperti apa sih Bu? PKBM itu kepanjangannya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Kalau secara pengertian, PKBM itu adalah pendidikan satuan pendidikan non formal, di mana dibentuk dari lembaga swadaya masyarakat. Jadi dari masyarakat, di mana di bawah pengawasan dari dan bimbingan dari Dinas Pendidikan setempat. Jadi sini ya Dinas Pendidikan Dispora. Terus salah satu programnya di dalam PKBM itu ada pendidikan kesetaraan paket A, setara SD, kesetaraan paket C, setara SMA, juga ada di sini di PKBM Sejati itu ada paket B juga. Jadi di sini ada ABC. Artinya memang walaupun ini non formal tapi tetap di bawah pengawasan Dinas Pendidikan, Bu. Oke, betul. Jadi di bawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan terkait. Nah, untuk perannya sendiri Bu, PKBM utamanya PKBM Sejati Kudus ini dalam masyarakat ini perannya seperti apa Bu? Kalau perannya itu
sebagai wadah, Mas. Jadi sebagai wadah, sebagai wahana belajar masyarakat. Jadi intinya di dalamnya memberi kesempatan kepada mereka yang belum pernah mengenyam pendidikan atau anak putus sekolah. Jadi bisa belajar di PKBM ini. Jadi tanpa mengenal usia. Jadi usia berapapun, bukan berapapun ya, ada maksimalnya sih. Jadi mereka kan yang tidak sekolah atau mungkin dulu faktor ekonomi. Iya. Faktor ekonomi itu kan banyak, atau mungkin kesenjangan sosial. Itu bisa. Nah, untuk tadi kan menyangkut juga usia, Bu. Ini sebenarnya usianya batasnya berapa ini, Bu? Kalau di batas usia ini 65. Jadi ada peraturannya itu. Terus di sini kalau di PKBM sini itu usianya banyak yang usia sekolah. Malah usia sekolah, Bu ya? Iya, jadi mereka-mereka yang memang tidak bisa mengenyam di pendidikan formal. Kalau berbicara mungkin angka partisipasi, Bu. Angka partisipasi masyarakat sendiri dalam pendidikan di PKBM itu bagaimana, Bu, mungkin, Bu? Kalau partisipasi dalam PKBM, khususnya PKBM Sejati, itu cukup tinggi, walaupun tidak setinggi di pendidikan formal ya, kalau di PKBM. Karena terlihat dari setiap tahun yang daftar di PKBM Sejati itu semakin meningkat. Jadi dari 2016 kita berdiri itu, Mas, jadi ratusan, 200 ini sudah tahun ini sampai 400. Dan ini pun baru dibuka 1 bulan, itu sudah ada pendaftar 100 lebih. Wah, luar biasa, Bu, ini ya. Ya, alhamdulillah. Dan mungkin kalau berbicara mungkin dari faktornya ini, Bu. Faktor dari peningkatan itu sendiri, kalau Ibu melihat itu dari apa, Bu, ini mungkin? Dari mungkin ini, masyarakat yang semakin maju. Jadi, pengetahuan masyarakat semakin maju akan pentingnya pendidikan. Kesadaran lah. Ya. Kesadaran masyarakat, terutama orang tua, bagaimana mensekolahkan anaknya setinggi-tingginya tanpa tidak harus di sekolah formal. Jadi bisa di kesetaraan sini di PKBM. Jadi itu juga ada kalau sekolah itu nanti dengan pendidikan yang tinggi, dia akan dapat mencari pekerjaan yang lebih baik. Juga dengan pendidikan yang tinggi, status sosial di masyarakat itu juga lebih baik daripada yang tidak gitu. Ya, untuk kesetaraan mungkin dari ijazah sendiri, Bu, dari PKBM sendiri dengan sekolah formal itu seperti apa, Bu? Ya, menurut saya hampir sama, cuma bedanya judulnya. Kalau sekolah formal kan umpamanya SMA ya sekolah menengah atas, kita berarti pendidikan setaraan paket C setara SMA gitu. Kalau prosesnya sama semua. Jadi kalau di sekolah formal itu 3 tahun, kita ya 3 tahun, kecuali sama di sekolah formal. Kalau anak yang pindahan sudah pernah sekolah, umpamanya keluar kelas 8, entah umpamanya kelas 8 ya di paket di setara SMP itu, dia membawa bukti surat pindah atau keluar dari SMP sebelumnya. Jadi di kami langsung bisa kelas 8 gitu. Sama, kalau semua aturannya sama, cuma memang sistem pembelajarannya yang beda gitu. Baik, dari Ibu tadi kan mengutarakan bahwa angka partisipasi ini selalu meningkat begitu. Nah, kalau saya ingin tahu ini, Bu, sebenarnya strategi meningkatkan angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan melalui PKBM ini seperti apa, Bu? Ya, aslinya sih ya mudah ya tidak. Ya, kami kalau dari PKBM Sejati sendiri, kita tim bersama tutor-tutor itu dengan sosialisasi. Sosialisasinya dengan cara terjun langsung, datang ke rumah-rumah, mendata, istilah kita punya data mungkin dari pemerintah desa setempat, desa sini atau tetangga atau yang lain atau dari dinas terkait yang ada data anak tidak sekolah. Jadi usia itu kita datang door to door gitu, istilahnya meminta untuk mengajak mereka untuk sekolah, itu yang pertama. Yang kedua dengan ini sosialisasi pada saat ada kegiatan-kegiatan, kita minta izin ke desa, di sana ada PKK ya kita promosi, di sana ada
RT, ada Karang Taruna dan sebagainya. Juga kalau di PKBM Sejati Kudus itu dengan cara ini media cetak, mungkin memasang banner atau mungkin di apa namanya itu kayak panjenengan ini apa namanya di media baik media cetak, media sosial. Kalau media sosial itu melalui kayak Facebook, punya Facebook, itu IG, Instagram, juga WhatsApp. Jadi anak-anak sendiri yang mempromosikan itu malah lebih banyak, anak-anak alumni sini atau yang sudah sekolah gitu, mengajak temannya yang tidak sekolah gitu. Artinya memang beragam cara Bu ya, termasuk memanfaatkan teknologi tadi juga. Betul. Ya, untuk siswanya sendiri Bu, ini Bu dari PKBM ini kan selalu meningkat. Apakah juga ada peningkatan sumber daya manusia juga Bu mungkin? Oh ada, di sini tidak kalah dengan sekolah formal. Jadi di sini kalau di PKBM itu namanya tutor Mas. Jadi gurunya juga S1, S2 juga sesuai. Istilahnya SDM-nya dengan adanya itu, kalau kita nanti ada implementasi kurikulum merdeka, juga kita adakan apa namanya in-house training, workshop, juga mengikutkan pelatihan tutornya. Sama Mas, seperti sekolah formal. Artinya memang PKBM ini dari segi pendidiknya pun juga stratanya juga tinggi begitu. Insya Allah. Nah Bu Anarita, ini saya mau tanya untuk sistem pembelajaran di PKBM Sejati ini seperti apa Bu? Nah sistem pembelajarannya itu karena banyak peserta didiknya itu yang bekerja, mayoritas itu 80%, 75% sampai 80% bekerja. Kami itu pembelajarannya ada dua. Yang pertama itu tatap muka. Tatap muka di sini itu seperti tutorial. Jadi peserta didik itu datang dalam seminggu itu ada 3 kali. Dan itu pun waktunya sore atau malam yang mereka sudah pulang kerja atau di weekend hari Minggu jadwalnya. Yang kedua itu dengan daring. Daring di sini itu melalui aplikasi Setara Daring. Jadi Setara Daring itu bisa diakses dimanapun dan kapanpun berada. Jadi nanti tutornya, gurunya itu bisa melihat keaktifan mereka, membaca itu ya ada nilainya, mengerjakan soal lewat aplikasi itu, dan tidak harus pakai laptop. Jadi pakai Android, apa namanya ini? HP ya, HP Android itu kan semua peserta didik hampir semua punya. Jadi bisa pakai laptop dari rumah. Jadi kalau mereka yang bekerja itu pulang malamnya belajar sambil istilahnya memegang HP sambil tiduran itu masih bisa deh. Gitu. Jadi mungkin itu ya, mungkin banyak yang minat, jadi yang mereka bekerja punya keinginan untuk sekolah lagi gitu. Ya, mungkin soal keterampilan Bu, ini di PKBM Sejati mungkin gimana? Oh ada, jadi setiap tahun kami ada pilihan-pilihan keterampilan seperti desain grafis. Jadi desain grafis itu membuat kayak dilatih mendesain, nanti cetak banner, membuat mug, ada pernah setir mobil, ada apa namanya MUA, makeup artist, jadi kecantikan. Terus ada keterampilan mungkin yang SMP itu apa namanya keterampilan komputer awal atau Microsoft Office itu. Terus ya mungkin nanti ditambah di sini ada ekstra juga bulu tangkis. Gitu. Artinya lengkap Bu ini Bu ya? Ya mungkin tidak selengkap mereka. Kami istilahnya anak dari kita lihat surveinya, anak-anak itu mengisi pengen punya apa, menggali kelebihan apa gitu. Juga kami pas ulang tahun kemarin yang kelima di tahun 2021 itu ya juga mengadakan lomba gitu. Jadi lomba mungkin macam-macam. Jadi lomba ada futsal, ada apa namanya membuat karya dari bahan bekas dan lain sebagainya, seperti itu. Bu, ini terakhir Bu, mungkin Bu, harapan dari tingginya angka partisipasi masyarakat dalam pendidikan melalui PKBM ini apa Bu, mungkin Bu, harapan dari panjenengan? Harapan saya sendiri, masyarakat jangan sampai terutama anak usia sekolah jangan sampai putus sekolah. Jadi tingkatkan terus pendidikan sampai setinggi-tingginya. Yang kedua itu kami membantu program namanya pemerintah untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun, terutama di Kabupaten Kudus. Juga angka partisipasi masyarakat apa namanya itu dalam BPS itu
di Kabupaten Kudus meningkat. Dengan melihat angka partisipasi masyarakat itu, jadi tingkat pendidikannya semakin tinggi, menurunkan kemiskinan, juga nantinya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat, semakin meningkat tinggi. Ya, artinya beragam dampak juga ini Bu Nggih. ya. Nggih Bu Anarita, terima kasih obrolan kita pada pagi hari ini Bu. Nah pemirsa Lingkar TV, itu tadi obrolan saya dengan Ibu Anarita selaku Ketua PKBM Sejati Kudus. Nantikan terus perjalanan saya di Jendela Ilmu Lingkar TV. Pemirsa Lingkar TV menyambung terkait partisipasi masyarakat terhadap pendidikan melalui PKBM. Saya akan kembali mengunjungi Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus untuk menanyakan terkait hal itu. Nantinya saya akan bertemu kembali dengan Ibu Farida selaku Kasidikmas dan akan berbincang-bincang dengan Bu Farida. Ikuti terus perjalanan saya. Nah, pemirsa Lingkar TV, saya sudah bersama dengan Ibu Farida selaku Kasidikmas Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus, dan saya akan ngobrol-ngobrol terkait peningkatan partisipasi dalam pendidikan melalui PKBM. Selamat pagi Bu Farida. Selamat pagi Mas Bajek. Kabar baik Bu ya? Alhamdulillah. Bu, langsung saja mungkin ini Bu, bagaimana sih Bu cara meningkatkan partisipasi dalam pendidikan melalui PKBM itu sendiri Bu? Begini, PKBM itu kan pendidikan yang penyelenggaraannya dilakukan oleh masyarakat. Jadi masyarakat di sini dengan sukarela, dengan bersama-sama para tutornya membantu peningkatan pendidikan yang ada di Kabupaten Kudus. Ya. Jadi untuk PKBM di sini karena diselenggarakan oleh masyarakat dan sebagai sasarannya juga warga masyarakat yang saat ini mereka belum bisa mengenyam atau mengikuti pendidikan seperti temannya di pendidikan formal, sehingga mungkin terkendala karena nyun sewu, karena dari keluarga tidak mampu, atau memang dia khusus meluangkan waktu bisa bekerja sambil belajar. Gitu. Mungkin terkait kondisi sebenarnya bagaimana sih Bu partisipasi dari masyarakat itu sendiri?
selama ini yang Ibu tahu, masyarakat selalu berantusias terhadap pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, yaitu di PKBM. Karena apa? Mereka banyak pertimbangan ya untuk jadwal pelaksanaan sesuai kesepakatan dari penyelenggara dilaksanakan boleh pada siang hari ataupun malam hari. Selepas mereka melaksanakan kegiatan atau pulang dari bekerja. Atau mungkin 1 minggu mereka tidak bisa 100% waktunya. Hanya 3 hari atau 4 hari sehingga mereka bisa membagi waktu. Itu. Lalu seberapa penting Bu sebenarnya partisipasi masyarakat itu sendiri? Seberapa penting sih? Nah, di sini peran masyarakat itu sangat penting. Karena begini, seandainya mereka tidak tercover di sekolah formal dan mereka tidak mau mengikuti pembelajaran di kesetaraan, ya, otomatis anak-anak yang putus sekolah atau yang belum bersekolah itu jumlahnya lebih banyak. Sehingga untuk pencapaian angka partisipasi sekolah itu sangat rendah. Dengan adanya PKBM, dengan adanya pendidikan kesetaraan, insya Allah berkontribusi banyak untuk membantu mendongkrak angka partisipasi dalam melaksanakan mengikuti kegiatan pembelajaran. Ada strategi khusus nggak Bu dari Dinas Pendidikan sendiri? Untuk strategi khususnya, saya kira untuk Dinas Pendidikan memberi peluang untuk para penyelenggara itu melaksanakan kegiatan kesetaraan ini dengan disesuaikan dengan kondisinya, baik itu kondisi di pesertanya maupun kondisi dari penyelenggaranya, sehingga antara peserta dan penyelenggara itu sinkron. Mereka melaksanakannya betul-betul dengan segenap hati, sepenuh hatinya, ya, tidak paksaan. Itu. Jadi kami juga membantu kalau mungkin ada info baik itu dari provinsi, dari pusat, akan selalu kami sampaikan sehingga mereka tidak ketinggalan jauh info-info tersebut. Kemudian apabila partisipasi masyarakat itu sudah baik, nah itu harapan dari Dinas Pendidikan itu seperti apa Bu? Ya, kami berharap semoga yang sudah baik ini semakin baik, dan bagi warga masyarakat yang saat ini masih kesulitan untuk mendapatkan info-info terkait pembelajaran kesetaraan, boleh datang langsung ke dinas atau mungkin melalui WA kami, atau mungkin dari, kan berarti mereka belum tahu penyelenggaraan kesetaraan itu di mana. Jadi langsung aja kah ke dinas. Nanti insya Allah selagi kami ada di tempat nanti kami layani. Gitu. Ini terakhir Bu, kesuksesan dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga ini dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendidikan ini, bisa dikasih bocoran Bu, mungkin kesuksesannya sudah seperti apa sih Bu sekarang? Terima kasih. Saat ini memang untuk Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga itu yang ditangani kan memang pendidikan dasar dan menengah, jadi SD dan SMP. Tapi untuk kesetaraan ini juga paket A yang setara dengan SD, paket B-nya setara dengan SMP, ditambah paket C setara dengan SMA. Jadi yang selama ini mereka tidak mempunyai kesempatan mengenyam pendidikan di SMA, mereka bisa masuk di kesetaraan, yaitu di paket C. Nah, sehingga untuk saat ini jumlah peserta didik yang paket C jumlahnya lebih banyak. Dan karena itu sukses dari Dinas Pendidikan. Amin. Ya? Semoga nanti ke depannya mereka tidak terus putus hanya di pendidikan dasarnya dan menengah, tapi bisa melanjutkan di pendidikan lanjut yang setara dengan paket C. Itu. Baik, Bu Farida, terima kasih Bu. Sama-sama. Nah, pemirsa Lingkar TV, itu tadi obrolan saya dengan Ibu Farida, tetap di Jendela Ilmu Lingkar TV.